guru privat untuk anak nakal. Takdir mempertemukannya dengan bos kaya yang terpesona. Siapa sangka, seorang gadis miskin yang hanya ingin bertahan hidup justru mengubah hati seorang anak nakal, dan tanpa ia sadari, kelembutannya membuat seorang pria kaya jatuh cinta padanya. Namun, di balik semua itu, ada rahasia besar yang hampir menghancurkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan dalam setiap langkah hidup. Sebelum kita mulai kisah yang penuh haru ini, tangan menunjuk kanan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi bel, dan tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana ya. Semoga siapapun yang sedang berjuang dalam hidup, diberikan kekuatan dan jalan keluar terbaik. Amin. Pagi itu, sinar matahari masuk perlahan melalui celah dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Udara di dalam rumah kecil itu terasa lembab, bercampur dengan aroma obat-obatan yang sudah lama tak terganti. Alia duduk di lantai, di samping ranjang ibunya. Wanita paruh baya itu tampak lemah. Napasnya pelan, sesekali terbatu kecil. Alia menggenggam tangannya dengan lembut, seolah takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ibu. Alia keluar sebentar ya, cari kerjaan, ucapnya lirih. Ibunya hanya mengangguk lemah, mencoba tersenyum walau jelas menahan sakit. Alia berdiri, mengambil tas kecil yang sudah usang. Di dalamnya hanya ada beberapa buku, pulpen, dan secari kertas berisi catatan hutang yang belum mampu ia bayar. Langkahnya keluar dari rumah terasa berat, tapi ia tetap berjalan. Gang sempit itu sudah seperti saksi hidupnya, jalanan tanah yang becek, dinding rumah yang berdempetan, suara anak-anak bermain tanpa alas kaki. Namun hari itu berbeda. Di ujung gang, seorang tetangga memanggilnya. Alia, sini sebentar. Alia mendekat dengan sedikit harap. Ada lowongan. Jadi guru privat, tapi tetangga itu berhenti sejenak. Tapi anaknya susah banget diatur. Semua guru sebelumnya gak tahan. Alia terdiam. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan pekerjaan mudah. Bayarannya besar, lanjut tetangga itu pelan. Kalimat itu langsung menembus pikirannya. Bayaran besar berarti obat untuk ibunya, makanan yang layak, sedikit harapan untuk hidup lebih baik. Alia menelan ludah. Alamatnya di mana, Bu? Perjalanan menuju rumah itu seperti membawa Alia ke dunia lain. Dari gang sempit, menuju jalan besar, hingga akhirnya ia berdiri di depan sebuah rumah mewah yang sangat kontras dengan kehidupannya. Gerbang tinggi, mobil mahal terparkir rapi, taman luas yang terawat sempurna. Alia menarik napas panjang. Tangannya sempat gemetar saat menekan bel. Seorang satpam membuka pintu. Iya? Mau cari siapa? Saya. Alia. Mau melamar jadi guru privat. Beberapa menit kemudian, ia dipersilakan masuk. Langkahnya pelan, matanya tak henti memperhatikan setiap sudut rumah itu. Lantai marmer mengkilap, lukisan mahal, dan suasana yang terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena tidak ada kehangatan. Dan saat itulah, dari tangga besar di dalam rumah, seorang anak laki-laki muncul. Tatapannya tajam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Guru lagi, katanya sinis. Alia menatapnya dengan tenang. Belum tahu bahwa anak di hadapannya itu akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Dan juga awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan.
Langkah Alia terasa canggung saat ia duduk di ruang belajar besar itu. Ruangan itu sangat rapi, terlalu rapi bahkan rak buku tinggi menjulang, meja kayu besar mengkilap, dan jendela lebar yang memperlihatkan taman luas di luar. Namun suasana di dalamnya terasa menekan. Di depannya, Raka duduk dengan posisi santai, terlalu santai untuk seorang anak seusianya. Kakinya dinaikkan ke kursi, tangannya memainkan pensil dengan malas. "Aku gak mau belajar," ucapnya datar tanpa menatap Alia. Alia tersenyum tipis. "Gak apa-apa. Kita mulai pelan-pelan saja ya." Raka langsung menatap tajam. "Aku bilang gak mau," bentaknya tiba-tiba. Suasana langsung berubah tegang. Namun Alia tidak terkejut. Ia hanya menarik napas pelan, lalu membuka bukunya sendiri. "Kalau begitu, kakak yang belajar. Kamu lihat saja." Raka mengernyit. Ia tidak menyangka reaksi seperti itu. Biasanya, guru-guru sebelumnya akan marah, menegur keras, atau langsung menyerah. Namun gadis ini berbeda. Beberapa menit berlalu. Raka mulai merasa terganggu. "Ngapain sih kamu?" tanyanya kesal. Alia menjawab santai, "Belajar." Seru loh ternyata. Raka mendecih. Namun, diam-diam ia mulai memperhatikan. Dan saat itulah, tiba-tiba ia berdiri dan menyapu buku di meja hingga jatuh ke lantai. Brak! Buku-buku berserakan. Alia terdiam sejenak. Namun bukan karena marah. Ia justru perlahan turun dari kursinya, lalu mulai memungut buku-buku itu satu persatu. Tanpa bicara, tanpa mengeluh. Raka menatapnya, bingung. "Kenapa kamu gak marah?" tanyanya pelan. Alia tersenyum kecil. "Kalau aku marah, kamu bakal tambah marah juga, kan?" Raka terdiam. Untuk pertama kalinya, tidak ada perlawanan dari dalam dirinya. Hari pertama berakhir tanpa hasil. Raka tetap tidak mau belajar. Namun sebelum pulang, Alia berkata pelan, "Besok kakak datang lagi ya?" Raka tidak menjawab. Hari kedua, situasinya lebih buruk. Raka bahkan tidak keluar kamar. Ia mengunci pintu dan menyalakan musik keras-keras. Guru sebelumnya pasti sudah menyerah. Namun Alia tetap duduk di depan pintu. Berjam-jam. Tanpa mengetuk, tanpa memaksa. Hanya menunggu. Di balik pintu, Raka mulai merasa aneh. Kenapa dia belum pergi? Pikirnya. Perlahan, ia membuka pintu sedikit. Dan melihat Alia masih duduk di sana. Diam. Tenang. Seolah tidak punya niat untuk menyerah. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Raka. Alia menoleh, tersenyum. "Karena aku janji datang hari ini." Jawaban sederhana itu justru terasa berat. Raka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang tetap tinggal, tanpa memaksa, tanpa marah. Dan tanpa ia sadari, tembok keras di hatinya mulai retak, sedikit demi sedikit. Di kejauhan, seorang pria berdiri memperhatikan semuanya. Ayah Raka. Ia menyilangkan tangan, ekspresinya serius. Namun di dalam hatinya, ada satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya gadis ini? Hari itu, langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menggantung, dan tak lama kemudian, hujan turun deras, menghantam jendela rumah besar itu dengan suara yang ritmis namun terasa sunyi. Alia duduk di ruang belajar seperti biasa.
Namun hari itu berbeda. Raka tidak muncul, tidak ada suara musik, tidak ada amarah. Semuanya terlalu sepi. Alia merasa ada yang tidak biasa. Ia berjalan perlahan ke arah jendela besar di lorong rumah, dan di sanalah ia melihat sesuatu. Raka. Ia berdiri diam di dekat jendela, membelakangi ruangan, tubuh kecilnya tampak rapuh di tengah luasnya rumah itu. Hujan di luar, seolah mencerminkan apa yang ada di dalam hatinya. Alia tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri beberapa langkah di belakang, memberi ruang. Namun beberapa detik kemudian, ia mendengar suara kecil. Isak tangis. Raka menangis. Bukan tangisan marah. Bukan teriakan. Tapi tangisan yang ditahan terlalu lama. Alia perlahan mendekat. Ia tidak bertanya, tidak menyela. Ia hanya duduk di samping Raka. Diam. Beberapa menit berlalu, hanya suara hujan yang terdengar. Hingga akhirnya, Raka berbicara. Aku capek. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Alia menoleh perlahan. Raka menggenggam erat bajunya sendiri, seolah menahan sesuatu yang sudah lama ingin keluar. Aku benci rumah ini. Alia tetap diam, memberi ruang. Dan akhirnya, aku benci ditinggal sendiri. Kalimat itu pecah bersama tangisnya. Untuk pertama kalinya, Alia melihat sisi lain dari anak itu. Bukan anak nakal. Bukan anak pemarah. Tapi, anak yang kesepian. Sangat kesepian. Aku, dulu sering nunggu mama di jendela itu. Raka menunjuk kaca yang dipenuhi tetesan hujan. Dia janji pulang cepat, tapi gak pernah. Suaranya mulai bergetar. Terus, dia gak pulang sama sekali. Alia menahan napas. Ia mulai mengerti. Ibu Raka telah tiada. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi kehangatan di rumah ini. Tanpa sadar, Alia mengulurkan tangannya. Ia menggenggam tangan kecil Raka. Hangat. Tenang. Aku di sini, ucapnya pelan. Raka terdiam. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu sebelumnya. Aku gak akan pergi, kalau kamu masih butuh aku. Kalimat sederhana itu, namun terasa sangat dalam. Tangisan Raka perlahan mereda. Ia tidak melepaskan genggaman itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendiri. Sejak hari itu, perubahan mulai terlihat. Raka mulai keluar dari kamar tanpa marah. Mau duduk belajar meski sebentar. Bahkan, mulai tersenyum kecil. Dan suatu hari, ia berkata pelan, "Kak, Alia, besok datang lagi ya?" Alia tersenyum hangat. "Iya, kakak pasti datang." Namun, mereka tidak sadar. Di balik pintu, seseorang berdiri diam sejak tadi. Ayah Raka. Ia melihat semuanya. Dari tangisan anaknya, hingga tangan yang digenggam Alia dengan penuh ketulusan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, hatinya terasa tersentuh. Bukan karena keberhasilan. Bukan karena uang. Tapi karena sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kehangatan. Ia menatap Alia dalam diam. Dan dalam hatinya, muncul satu perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kagum, yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sejak hari itu, rumah besar itu mulai berubah. Bukan dari segi kemewahan, tapi dari suasananya.
yang dulu terasa dingin, kini perlahan mulai hangat. Dan pusat dari semua perubahan itu adalah Alia. Di ruang belajar, suara tawa kecil mulai terdengar. Raka, yang dulu selalu marah dan menolak, kini duduk di meja dengan buku terbuka. "Kalau 5 ditambah 7 berapa?" tanya Alia lembut. Raka berpikir sejenak, lalu menjawab dengan ragu, 12? Alia tersenyum lebar. "Iya. Pintar." Raka tersenyum. Senyum kecil, tapi sangat berarti. Di kejauhan, Ardiansyah berdiri memperhatikan. Ia tidak masuk. Hanya berdiri di balik pintu, seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, ekspresinya berbeda. Tidak lagi sekadar penasaran. Ada sesuatu yang lain. Ia memperhatikan bagaimana Alia tidak pernah meninggikan suara. Selalu sabar, bahkan saat Raka salah. Memberi perhatian, seperti keluarga. Dan tanpa sadar, Ardiansyah mulai menunggu momen itu setiap hari. Momen ketika Alia datang. Suatu sore, Alia hendak pulang. Ia berjalan menuju gerbang, langkahnya tetap sederhana seperti pertama kali datang. Namun kali ini, sebentar, suara itu menghentikannya. Alia menoleh. Ardiansyah berdiri di belakangnya. Wajahnya serius, tapi tidak dingin seperti biasanya. "Apa Raka, benar-benar berubah karena kamu?" Alia terdiam sejenak. "Bukan karena saya, Pak," jawabnya pelan. Dia cuma butuh didengar. Jawaban itu sederhana, tapi menghantam sesuatu di hati Ardiansyah. "Selama ini, saya kira semua bisa diselesaikan dengan uang," ucapnya pelan. Alia menatapnya. "Kadang, yang dibutuhkan bukan uang, Pak, tapi waktu." Kalimat itu membuat Ardiansyah terdiam. Lama. Sejak percakapan itu, sesuatu mulai berubah. Hari-hari berikutnya, Ardiansyah mulai lebih sering berada di rumah. Ia duduk di ruang kerja, tapi pintunya terbuka. Sesekali, ia melihat ke arah ruang belajar. Melihat Alia mengajar dengan sabar. Raka tertawa kecil. Suasana yang dulu tidak pernah ada. Dan tanpa ia sadari, senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Namun bukan hanya itu. Perhatiannya mulai berubah arah. Bukan lagi hanya pada anaknya, tapi pada Alia. Suatu hari, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Alia sedang membereskan buku. Tiba-tiba ia berhenti dan memegang perutnya. Wajahnya pucat. Namun saat Raka menoleh, ia langsung tersenyum. "Gak apa-apa. Lanjut ya." Ia menyembunyikan rasa sakitnya demi tetap mengajar. Ardiansyah melihat semuanya. Dan saat itu, ada sesuatu yang terasa menusuk. Bukan sedih, bukan kasihan, tapi keinginan. Keinginan untuk melindungi. Malam itu, Ardiansyah duduk sendiri di ruang kerjanya. Pikirannya penuh tentang Alia, tentang ketulusannya, tentang senyumnya yang tetap ada, bahkan saat ia kesulitan. "Apa ini?" gumamnya pelan. Ia menatap ke arah jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memikirkan bisnis, tidak memikirkan uang, tapi memikirkan satu orang, Alia. Dan tanpa ia sadari,
Perasaan itu sudah melewati batas. Bukan lagi sekadar kagum. Bukan lagi sekadar hormat. Tapi cinta. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang belum ia ketahui. Sebuah kenyataan tentang Alia yang bisa mengubah segalanya. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Alia berjalan keluar dari rumah besar itu seperti biasa. Langkahnya pelan, namun kali ini tidak stabil. Sejak pagi, ia belum makan. Uang yang ia miliki sudah ia gunakan untuk membeli obat ibunya. Namun ia tetap datang, tetap mengajar, tetap tersenyum. Saat ia sampai di halaman, pandangan Alia mulai berkunang-kunang. Suara di sekitarnya terdengar samar. Langkahnya goyah. Dan bruk, tubuhnya jatuh. Alia. Suara itu menggema. Ardiansyah yang kebetulan melihat dari dalam rumah langsung berlari. Ia memeluk Alia yang terbaring lemah di lantai. Wajah gadis itu pucat. Napasnya lemah. Untuk pertama kalinya, Ardiansyah panik. Beberapa saat kemudian, Alia sudah berada di dalam, terbaring di sofa. Matanya perlahan terbuka. "Maaf, Pak, saya gak sengaja," ucapnya lemah. Ardiansyah menatapnya tajam. "Kamu belum makan, ya?" Alia terdiam. Ia tidak menjawab. Namun itu sudah cukup. "Kenapa kamu seperti ini tapi tetap datang?" tanya Ardiansyah, suaranya mulai berat. Alia menunduk. "Karena saya butuh pekerjaan ini, Pak." Jawaban itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Raka yang berdiri di sudut ruangan menatap dengan mata berkaca-kaca. "Kak Alia, sakit?" tanyanya pelan. Alia langsung tersenyum. "Enggak kok. Kakak cuma capek sedikit." Namun kali ini, tidak ada yang percaya. Ardiansyah menarik napas panjang. Ada sesuatu yang akhirnya pecah di dalam dirinya. Perasaan yang selama ini ia tahan, tidak bisa lagi ia sembunyikan. Malam itu, setelah Raka tidur, Ardiansyah memanggil Alia ke ruang kerja. Ruangan itu sunyi, hanya lampu redup yang menyala. Alia berdiri di depan meja besar, merasa canggung. "Duduk," kata Ardiansyah pelan. Alia duduk perlahan. Beberapa detik, tidak ada suara. Hingga akhirnya, Alia. Suaranya berbeda. Lebih lembut. Lebih jujur. "Saya sudah melihat semuanya." Alia menatap bingung. "Kamu mengubah anak saya dengan cara yang tidak bisa saya lakukan." Alia menunduk. "Itu bukan apa-apa, Pak. Bagi saya, itu segalanya." Alia terdiam. Jantungnya mulai berdebar. Ardiansyah melanjutkan. "Saya juga melihat bagaimana kamu bertahan dalam keadaan sulit." Ia menatap langsung ke mata Alia. "Dan saya tidak bisa lagi menganggap kamu hanya sebagai guru." Alia terkejut. Napasnya tertahan. "Alia." Ia menarik napas dalam. Kalimat berikutnya mengubah segalanya. "Saya ingin kamu tinggal di sini." Alia membeku. "Bukan sebagai guru. Sunyi. Saya ingin kamu jadi bagian dari hidup saya." Air mata Alia langsung jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. "Pak, saya gak pantas." Suaranya bergetar. "Saya cuma orang biasa.
Saya miskin. Hidup saya jauh dari dunia Bapak. Ardiansyah menggeleng pelan. Itu yang membuat kamu berbeda. Namun Alia tetap menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ada sesuatu yang belum ia katakan. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Pak, ucapnya pelan. Kalau Bapak tahu siapa saya sebenarnya. Ia menggenggam tangannya erat. Mungkin Bapak gak akan bicara seperti ini. Ardiansyah terdiam. Wajahnya serius. Siapa kamu sebenarnya, Alia? Alia menutup mata. Air matanya jatuh lebih deras. Dan disitulah rahasia itu hampir terungkap. Rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Hanya suara napas Alia yang terdengar, berat, bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ardiansyah tetap berdiri di depannya, menunggu. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya ia miliki. Pak, suara Alia pecah. Saya bukan orang yang Bapak kira. Ardiansyah tidak menyela. Ia hanya menatap dalam. Saya punya hutang besar. Alia menggenggam tangannya erat. Dulu, ayah saya bekerja untuk seseorang dan meninggal dengan meninggalkan beban itu. Air matanya jatuh semakin deras. Sekarang, saya yang harus menanggung semuanya. Ardiansyah terdiam. Namun Alia belum selesai. Saya juga hampir kehilangan rumah. Dan, kalau saya tidak membayar dalam waktu dekat. Suaranya melemah. Saya dan ibu saya bisa terusir. Sunyi. Alia menunduk dalam. Itulah kenapa saya kerja apa saja, bahkan kalau harus diperlakukan buruk. Ia menarik napas panjang. Saya takut, kalau Bapak tahu semua ini, Bapak akan menjauh. Ruangan terasa berat. Seolah waktu berhenti. Ardiansyah tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan, mendekati Alia. Setiap langkahnya membuat jantung Alia semakin berdebar. Lalu, ia berhenti tepat di depan Alia. Dan, dengan pelan, ia mengangkat wajah gadis itu. Alia. Suaranya lembut. Tidak ada amarah. Tidak ada penolakan. Kamu pikir itu membuatmu jadi lebih rendah di mata saya? Alia terdiam. Air matanya masih mengalir. Ardiansyah menggeleng pelan. Itu justru membuat saya semakin yakin. Alia membeku. Yakin bahwa kamu adalah orang yang tepat. Tangis Alia pecah. Ia tidak menyangka. Tidak sama sekali. Saya tidak butuh seseorang yang sempurna, lanjut Ardiansyah. Saya butuh seseorang yang tulus. Saat itu, semua beban yang selama ini Alia pendam, seolah runtuh. Tiba-tiba, pintu terbuka. Raka berdiri di sana. Matanya merah, sepertinya ia mendengar semuanya. Ia berlari, langsung memeluk Alia. Jangan pergi ya, ucapnya sambil menangis. Aku gak mau sendiri lagi. Alia memeluknya erat. Air matanya jatuh di bahu kecil itu. Ardiansyah melihat mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa lengkap. Beberapa minggu kemudian, semua berubah. Hutang Alia diselesaikan, bukan sebagai balasan, tapi sebagai awal.
ibunya mendapat perawatan yang layak. Dan yang paling penting, Alia tidak lagi merasa sendirian. Di sebuah halaman rumah yang sederhana namun hangat, sebuah acara kecil berlangsung. Tidak mewah, tidak berlebihan, namun penuh makna. Alia berdiri dengan gaun putih sederhana. Di depannya, Ardiansyah. Dengan tatapan yang sama, tenang, yakin, dan penuh cinta. Dan di samping mereka, Raka tersenyum lebar. Bukan hanya pernikahan, tapi awal dari sebuah keluarga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketulusan tidak pernah salah alamat. Bahwa luka bisa sembuh dengan kasih yang tepat. Dan bahwa cinta sejati tidak melihat masa lalu, tapi melihat hati. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian tersentuh, jangan lupa subscribe, like, share ke teman kalian, tulis di komentar, kalian dari kota mana. Semoga kita semua dipertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.